Sobat CK, balik lagi sama gua Edo Ariando. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya di tengah pandemi seperti ini. Semoga sehat-sehat selalu. Tetap keep safe dan pakai masker. Kalau gua hari ini nggak pakai masker karena gua lagi bikin video, oke? Nah, bagi kalian nih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tombolnya ada di bawah sini nih, tombol merahnya. Dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi untuk mengetahui video-video selanjutnya dari tim CK, oke? Oke guys, mungkin kalian udah familiar ya sama mobil ini. Nah, hari ini gue mau bahas tentang Mazda CX-5. Seperti yang kalian tahu juga, mobil CX-5 ini sebenarnya udah lama banget nih, dari 2012. Mungkin modelnya bisa kalian tahu ya. Nah, perbedaannya sama model baru ini, perbedaan tuh signifikan banget guys. Ini generasi ketiga. Yang pertama dia pernah juga facelift di 2015. Ya, modelnya sebenarnya kurang lebih sama model 2012, cuman dia ada perubahan di grill, di lampu, dan ada bagian dalam juga. Dan ini generasi yang terbaru dimulai dari tahun 2017 dan sekarang di tahun 2020 bentuknya seperti ini. Nah, sekarang dari lampunya sendiri nih guys, kalau misalkan dibanding sama model lama, itu dia lebih sipit. Lampunya udah full LED, dari lampu utama, lampu diarel, lampu jauh, hingga fog lamp itu semuanya udah LED. Jadi kalian nggak perlu khawatir, lampunya udah nggak ada yang kuning-kuning lagi, jadi udah the best dah masalah lampu. Tuh. Dan ini yang gue bahas hari ini adalah tipe GT. Jadi tipe tengah. Sebenarnya dia ada 3 tipe guys. Ada tipe Elite, GT, sama Touring. Nah, ini tipe tengah, tipe Grand Touring. Sebenarnya kalau perbedaan dibanding sama tipe tertingginya, sebenarnya nggak beda jauh sih. Malah bisa dibilang sama tipe Elite-nya. Tapi dari pihak si Eurocars Motor Indonesia sekarang sudah fokus ke tipe GT. Karena menurut Eurocars Motor Indonesia, dengan tipe GT ini bisa lebih kompetitif dengan si rival-rivalnya. Ya, pasti kalian tahu lah rivalnya siapa, yaitu Honda CR-V Presis Turbo. Sama-sama nggak ada active sense nih, tapi gimana menurut kalian guys? Keren banget kan tetep lah, buat masalah desain dia udah mempertahankan banget untuk maskulinnya si CX-5. Dan ada beberapa fitur-fitur lainnya juga nanti akan gue jelasin. Dari depan dulu ya, tadi lampu udah. Nih dari parking sensor. Di tipe semuanya, kecuali tipe Touring, itu udah semuanya udah 8 titik. Dan udah ada kamera juga 360 guys. Jadi bukan tipe Elite aja yang kamera 360, tapi sini juga udah ada. Nih, ada di bawah sini kameranya gitu. Jadi udah standarnya udah bagus banget. Jadi kalau masalah keamanan, safety udah jadi nomor 1 lah guys di Mazda. Jadi kalian nggak mungkin salah pilih. Oke, dari bagian depan seperti itu. Dari sini dia tetap ada ya untuk rain sensor. Jadi otomatis wiper. Ada otomatis lampu juga di lampunya, tapi untuk lampunya memang kalau bedanya sama tipe Elite, kalau tipe Elite kan bisa ngatur tuh untuk apa namanya tinggi rendahnya, atau misalkan dia bisa menyesuaikan dengan mobil depan, jadi bisa berdirikan. Tapi kalau ini enggak. Kalau di sini dia lampunya itu AFS atau Adaptive Front Lighting System, jadi dia bisa belok mengikuti si arahnya setir. Jadi sebenarnya tipe GT ini sebenarnya dibilang sudah cukup sih, value for money. Oh iya, tadi gue lupa bahas harga. Untuk si tipe GT ini, harganya itu juga kompetitif guys. Yaitu di 549.800 ya. Itu menurut saya sih kompetitif banget ya sama rival-rivalnya seperti si Honda CR-V yang harganya pun sekarang udah cukup mahal loh guys. Sudah 530-an. Ya, selisih 10 jutaan ya kurang lebih. Tapi kalian bisa bandingin sendiri deh apa yang kalian dapat. Tuh. Nah, sekarang saya ada di bagian samping si CX-5. Untuk di peleknya sendiri, nah, enaknya di Mazda, mau tipe apapun kecuali tipe Touring, peleknya sama nih guys, sama-sama 19 inci. Dan udah two tone color, jadi antara ada finishing grey, sama ada finishing juga silver. Jadi udah keren banget, sporty. Yang dibalut sama ban dari Toyo Proxus, yang ukurannya juga cukup besar nih guys. Nah, ukurannya itu 225, 55 ring 19, yang dimana bannya udah keren banget. Over fender juga pas, jadi nggak kelihatan cingkrang, sporty banget. Nah, dari ground clearance sendiri si CX-5 ini 195 mm, jadi sudah cukup ya. Jadi kalau mobil ini udah bisa banget lah buat pergi ke keluar kota, ke gunung-gunung, mungkin off-road ringan pun juga udah bisa gitu. Nah, dari lampu sennya sendiri dia udah LED ya guys, sudah dari sini ke sini nih LED-nya udah panjang banget, elegan. Lalu dari sini pilar-pilarnya itu udah finishingnya gloss.
Jadi ini black gloss, jadi udah terkesan mewah. Kalau yang model-model sebelumnya kan masih pakai doff nih. Kalau ini dia udah pakai finishing gloss black. Kalau di sini ada yang terbaru nih guys. Di sini dia udah ada chrome-chrome-nya listnya di bawah. Ya memang dia nggak lebay banget lah untuk masalah chrome si Mazda. Karena dia itu mengedepankan maskulinnya guys, gitu. Lalu di sini udah keyless entry. Ini kan saya ada di sebelah kiri. Ini udah ada tombol keyless entry-nya, jadi bukan di driver aja, tapi sebelah kiri pun juga udah keyless entry, gitu. Nah, untuk suspensi si Mazda CX-5, dia masih mempertahankan terdahulunya sih, yaitu dengan cuman dia sudah independen. Jadi independent MacPherson strut with stabilizer untuk di bagian depan, dan di bagian belakang itu menggunakan suspensi independent multilink. Jadi mobil ini akan sangat stabil. Jadi pada saat kalian menukung pun juga udah pasti aman, nggak akan terjadi understeer atau oversteer. Jadi udah mantep lah, karena safety ini di Mazda dikedebatin banget. Lalu dari segi remnya sendiri, dia sudah menggunakan, udah pasti disc brake lah ya. Bagian depan ini sudah menggunakan ventilated disc untuk bagian depan. Dari bagian belakang sudah menggunakan solid disc, gitu. Nah, untuk mesin di all new CX-5, dia masih menggunakan mesin 2500 cc, tapi sebenarnya beda guys. Karena dia meskipun masih pakai Scative G, tapi dari segi tenaga ditingkatkan. Jadi untuk powernya sendiri 190 PS, dengan torsi 251 Nm. Jadi dia untuk torsinya dinaikin, powernya juga dinaikin. Jadi ini mobil makin bertenaga. Dan dia juga masih NA engine, dan mungkin hampir satu-satunya SUV ya di Indonesia yang mempertahankan NA engine. Tapi seperti kalian tahu lah, mesin NA engine-nya itu benar-benar paling enak, tanpa lag dan irit bahan bakar. Itulah si CX-5 ini. Tahu. Lalu untuk transmisinya sendiri, dia sudah menggunakan SCTI Drive, jadi masih sama dengan model sebelumnya. Karena menurut Mazda, dengan SCTI Drive ini sudah paling terbaik guys di dunia. Karena dia itu transmisinya sangat halus, tapi tetap responsif, gitu. Nah, untuk dari segi gas buangnya sendiri juga dia udah 421. Itu sebenarnya menarik loh guys, karena di kompetisinya, maksudnya di segmennya itu nggak ada yang 421 guys. Itu semuanya 41 rata-rata. Jadi banyak gas yang kebuang sia-sia, tapi di sini nggak akan itu. Makanya dia tetap irit bahan bakar. Menurut klaimnya si Mazda ini yaitu 1:11 untuk menarik dari customer ya. Dari beberapa orang ngomong 1:11. Ya itu cukup sih untuk dalam kota. Nah untuk luar kota yang lebih impresif yaitu 1:14. Wah itu suatu angka yang paling keren ya guys untuk sebuah SUV yang NA engine 2500 cc. Nah guys, kalian pasti penasaran kan sama dalamnya? Yuk ikutin terus yuk. Oke guys, sekarang gue ada di dalam dari all new Mazda CX-5. Impresi gue pertama ngelihat, wah ini sih bener-bener premium banget ya. Dibanding sama model lama, ini bener-bener rasa mewah banget guys. Jadi dari materialnya itu udah empuk, semuanya empuk. Terus juga ada material kayu. Wah ini berasa jauh banget dibanding sama model-model lama. Lalu ini juga peletakan Bose-nya sekarang udah di sini, jadi udah di atas. Mengenai masalah Bose, untuk speakernya sekarang total ada 10 guys. Dibanding sama model lama yang masih 9, sekarang udah 10 speaker. Jadi kerasa banget nih untuk soundnya lebih keren, lebih empuk, dan bassnya juga lebih nendang. Nah kenapa dipindahkan ke pilar sini untuk Bose-nya, untuk tweeternya? Karena sebenarnya si klaim dari engineering Mazda agar kita pada saat mendengar itu lebih pas selaras dengan telinga gitu. Karena kan si Mazda ini kan ciri khasnya itu attention to detail. Jadi dia benar-benar detail banget dalam membangun sebuah mobil. Jadi apalagi nih model CX-5 yang terbaru, dia juga nggak mau kalah nih sama teknologi terkini. Jadi udah update banget gitu. Nah di sini dari setirnya sendiri pengaturannya sudah teleskopik dan tilt steering pastinya ya. Lalu dari sini udah ada pengaturan untuk audio, dan ini juga desainnya diubah. Di sini juga ada cruise control. Ya memang belum adaptif, tapi sebenarnya udah sedikit cukup lah ya untuk cruise control. Yang penting ada gitu. Lalu di sini juga pengaturan lampunya sendiri udah auto. Lalu di sini juga ada pengaturan untuk auto wiper, jadi sudah menjadi standar. Lalu di sini memang sih dia masih ada kekurangan ya guys. Dia belum ada pedal shift.
Tapi nggak apa-apa, untuk masalah tritonik kalian bisa rasakan juga dari tuas tengahnya ini. Jadi dia bisa tritoniknya dari bawah sini guys, gitu. Dan dia juga udah drive selection mode, jadi udah ada mode sport sama mode normal. Lalu di sini untuk AC-nya sendiri, untuk desainnya juga udah baru ya guys. Jadi udah ada digitalnya, udah ada indikatornya, dan AC-nya dia udah dual zone. Jadi buat kiri kanan sudah sendiri-sendiri gitu. Untuk pengaturan AC-nya. Lalu dari sini untuk wah, ini untuk tombol-tombol apa namanya, untuk kisi-kisi AC-nya ini kelihatan besar banget guys. Jadi dibanding sama model sebelumnya yang masih malu-malu, di sini lebih pede guys. Ini lebih besar dan dia ada finishing silver. Cakep. Tapi tetap sih dia itu untuk masalah kekedapan, si Mazda ini berhasil menghilangkan si NVH atau noise vibration yang harshness. Jadi bener-bener suaranya kedap banget sampai ke jendelanya udah double glass guys. Jadi di sini tuh kalau kalian bisa lihat, di sini tuh kacanya double. Gitu supaya kelihatan kedap banget, kelihatan banget perbedaannya gitu. Dari sini dia ada MID, ada indikator sebelah sini. Wah, ini sih keren banget ya. Di sini juga udah ada EPB atau electric parking brake, dan udah dilengkapi juga auto hold sebelah sini. Dan audionya sendiri juga udah MZD Connect, udah menjadi standar karena memang menurut Mazda ya MZD Connect udah ciri khas Mazda gitu, dan juga udah lengkap. Plus yang tipe terbaru ini 2020 sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi udah ada connectivity-nya udah lengkap banget guys. Jadi kalian cukup bawa kabel aja, colok di dalam sini di console box ini udah langsung nge-connect. Gitu. Jadi bukan hanya Bluetooth aja, tapi dia bisa koneksi ke situ. Nah, di sini ada sunroof nih guys. Ini juga dipertahankan di kedua tipenya, tipe GT maupun tipe Edit. Jadi udah ada sunroof. Sini pembukanya udah otomatis, cuman covernya aja masih manual, tapi nggak apa-apa. So is okay. Dan untuk joknya ini udah full kulit, full leather. Wah, ini leathernya juga enak. Ini leathernya enak. Di bawah kastanya untuk napa leather, tapi udah empuk banget. Gitu. Nah, sekarang gua ada di bagian belakang. Wah, ini ruangnya tuh di belakang udah lebih baik, malah jauh lebih balik sih guys dibanding model lama. Karena dia jauh lebih rebah, karena dia bisa diatur kerebahannya. Ya emang meskipun sedikit sih, tapi seenggaknya oke lah. Karena kan sebenarnya Mazda itu mengedepankan untuk lebih ke driving experience-nya itu lebih enak. Karena duduk depannya tadi udah enak banget, pasti nyetirnya udah enak banget gitu. Di belakangnya juga nggak kalah sih, nggak kalah enak juga, karena di sini udah senderan udah cukup lumayan, dan sini juga udah ada senderan guys. Jadi lebih santai gitu, lebih comfort. Perjalanan jauh juga nggak pegel banget nih masalah punggungnya. Lalu di sini juga ada 2 buah konsol untuk botol minum. Di sini juga ada kisi-kisi mungkin untuk pulpen. Nah, yang lebih impresif lagi di sini nih guys, karena di konsol box ini bukan hanya untuk tempat penyimpanan aja guys, tapi bisa mengecas handphone. Karena di sini ada 2 USB 12 volt. Jadi kalian nggak akan rebutan lagi sama depan guys, karena di sini ada 2 USB port, di belakang pun juga ada 2 USB port. Jadi total ada 4. Nah, kenapa diletakin di sini? Karena lebih aman guys. Jadi handphone kalian bisa taruh di sini dan bisa ditutup. Gitu. Jadi lebih aman. Nah, di sini juga menjadi standar ya guys. Di sini udah ada ISOFIX. Dan ini untuk jarak antara dengkul saya sama depan sih cukup jauh ya. Hampir sejengkal lah, bisa dibilang sejengkal. Ini tinggi saya 175 cm. Nah, ini posisi bangku saya ya, ini udah lega banget ya. Di sini juga ada seat pocketnya, kiri dan kanan situ juga ada seat pocketnya. Di sini juga materialnya udah empuk-empuk nih guys. Di sini udah nggak ada plastik sama sekali. Biasanya kan kalau mobil-mobil itu cuma bagian depan aja nih yang material empuk, di belakang juga ada empuk juga. Sini juga ada, jangan lupa di sini ada panel kayu. Jadi kelihatan mewah banget. Lalu untuk jendelanya sendiri udah full auto ya guys. Jadi bukan depan aja. Jadi semuanya udah pembukaannya udah full auto. Gitu. Jadi sini udah enak banget, dan ruang kepalanya sendiri juga udah cukup jauh nih guys. Saya kan tingginya 175. Nah, jaraknya sekitar segini, 175 tuh, masih sejengkal. Untuk ruang kepalanya enak banget. Di sini juga ada kisi AC 2 buah. Memang nggak bisa diatur sih, tapi cukup lah karena di sini bisa dimatiin juga. Nah, kalau untuk duduk di tengah, sebenarnya sih ini nggak gitu nyaman sih, tapi oke lah. Memang dia agak lebih ngangkang gitu karena di sini kan ada channel yang cukup tinggi ya. Karena sebenarnya kan di luar negeri itu ada yang 4-wheel drive. Di sini yang masuk Indonesia yang front wheel drive ya, tapi oke lah. Ya itulah mobil CBU gitu, karena kita nggak akan kurangin, kita kurangin cuman untuk di 4-wheel-nya aja. Oke, mungkin bagian dalam cukup itu aja. Sekarang kita langsung ke belakang.
Nah, sekarang gua ada di bagian belakang, guys. Nah, ini bagian belakang dari All nih Mazda CX-5. Wah, untuk lampunya nih mungkin dibanding sama model lama, dia lebih sipit. Jadi ada aksen seperti ini, ada dua garis seperti ini udah full LED. Memang lampu sennya belum, tapi sebenarnya udah oke lah karena dia kan mengedepankan untuk desainnya lebih sporty. Lalu di sini kelihatan lebih gemuk ya, lebih cembung karena memang dia pengaruh banget di kapasitas bagasi. Nanti kita lihat ya. Lalu di sini juga ada parking sensor karena total dia ada 8 titik untuk parking sensornya. Kamera mundur udah ada dan ini kameranya udah 360 yang tadi saya udah jelaskan. Di sini juga ada garnish nih karena ini yang pembeda, hampir nggak ada beda sama tipe Elite guys. Jadi tipe GT udah cukup banget untuk aksesorisnya. Dan untuk masalah knalpot juga ada 2 buah dan ini dua-duanya nyala. Jadi bukan gimmick, ini dua-duanya nyala. Jadi udah kelihatan lebih sporty. Tuh. Jadi ini otomatis lah, dia udah dekat dengan defogger, udah ada shark fin antena juga. Dan untuk bukaannya pun juga sudah elektrik. Nah, elektrik ini kalian bisa ngatur untuk ketinggiannya sendiri, bisa di save, bisa diatur dari sini. Dan bukaannya sendiri juga bisa dari remote. Jadi dari remote sendiri udah bisa buka bagasi. Jadi kalau kalian lagi bawa belanjaan, cukup buka dari remote, dari jauh aja bisa langsung otomatis terbuka. Oke, ini untuk bagasinya guys. Wah, ini luas banget ya. Jadi lapang banget. Dan ini sebenarnya ada covernya nih. Cuman kita lagi copot. Covernya sih bisa dipasang guys, yang bisa dilepas juga. Nah, lalu di sini ada kompartemen. Nah, di sini ada ban cadangan. Ban cadangan ini untuk space saver, jadi otomatis untuk ukurannya sendiri lebih kecil. Memang nggak apa-apa, itu dari standar dari globalnya, agar kalian itu tidak lupa untuk mengganti si bannya. Nah, di sini yang uniknya di sini adalah subwoofernya guys, karena subwoofer sudah menggunakan Bose. Jadi subwoofernya udah tersembunyi di sini agar lebih rapi, jadi nggak berantakan ke sana seperti itu. Nah, ini untuk toolkitnya. Terus habis itu untuk dongkraknya di dalam. Lalu di sini juga ada kompartemen tambahan guys di kiri kanan. Jadi kalian bisa naruh-naruh barang sebelah situ. Dan di sini untuk profil bangkunya nih guys. Di sini udah 40, 20, 40. Jadi kalian pada saat mungkin bawa barang yang agak lebih panjang gitu, yang nggak cukup, kalian bisa tekuk nih. Kalian mau tengahnya aja bisa. Seperti ini. Kalian misalkan bawa barang agak panjang itu tinggal taruh aja. Jadi nggak perlu dua-duanya dilipat. Jadi di belakang masih bisa didudukin guys. Jadi lebih aman. Nah, untuk kiri kanannya bisa tuasnya dari sini, dan ini satu lagi di sebelah sini. Gitu. Oke, untuk bagian belakang sudah. Sekarang kita balik lagi ke depan. Yuk. Oke, sekian dulu review gua kali ini mengenai CX-5. Mungkin kalau kalian mengikuti informasi lebih, boleh kalian komen di bawah. Oke, jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar kalian bisa mengetahui info-info video selanjutnya dari tim CK. Oke, gua Dua, salam sobat CK. Bye bye.